Bangga Asita. Yang terhormat dan saya banggakan Ketua Bali Tourism Board, Bapak Ida Bagus Agung Parta Ardiana, Ketua DPD HPI Bali, Bu Ketum, bisa teman-teman bisa untuk Bu Ketum dibuka? Kedengaran Bu Ketum, kedengaran Bu Masura. Oke. Ketua DPD Putri Bali Igusti Ayu Agung Indah Trimafo Yuda. Juga terima kasih kepada Ketua DPD Asita Bali Bapak Ardana. Terima kasih kepada Sekretaris DPD Asita Bali Bapak Putu Winastra. Kemudian terima kasih kepada Insinyur Putu Astawa, Kadispar Provinsi Bali. Terima kasih tadi kepada Pak Ian, lagi belum bisa, Ian Hanafia, Koordinator Bidang Inbound DPP Asita. Ini saya juga ingin menyapa nih Pak Bram, saya selalu sering melihat teman saya dari Metro, terima kasih, saya selalu mau menyapa, terima kasih, saya selalu melihat, mengikuti inbound tour, nanti kita berkomunikasi ya Pak Bram, ini juga saya banyak belajar, terima kasih, saya selalu ini. Juga teman-teman saya tidak bisa sebutkan satu persatu, teman-teman yang pernah kita bareng-bareng membicarakan inbound dari awal ya Pak Bram ya. Kemudian kepada Ketua DPD Asita 34 Provinsi, Ketua DPC Asita se-Indonesia, para pengurus dan para anggota Asita seluruh Indonesia, dan kepada para hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih, alhamdulillah Asita Inbound Tourism Talk Series ini adalah diskusi mingguan yang digagas oleh Asita untuk dalam rangka untuk berkoordinasi dengan seluruh stakeholder pariwisata di seluruh Indonesia. Acara ini akan membahas berbagai isu dan topik yang berhubungan dengan pariwisata di Indonesia. Ini adalah minggu kedua untuk inbound tour, minggu kemarin adalah dari NTT. Alhamdulillah Pak Menteri juga berada saat ini di Bali, yang tadi kata Ibu Masura sehingga Wagub tidak bisa hadir, itu juga teman saya sering kita berkomunikasi dengan Wagub. Namun ini intinya saya bersyukur Pak Menteri juga berada di Bali yang tadi saya sebutkan dalam acara reopening Bali Destination. Mengapa Bali? Bali adalah barometer yang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di kawasan regional. Apa yang Bali rencanakan akan menjadi sebuah referensi bagi destinasi lain, baik di Indonesia maupun di negara di kawasan Asia Pasifik. Seperti yang kita ketahui, kita harus bersyukur dengan Presiden kita Pak Jokowi yang menetapkan 10 destinasi Bali baru dan 5 prioritas. Tapi saya sebagai Ketua Umum Asita yang membawahi 34 provinsi, juga saya harus mempromosikan 34 provinsi karena masing-masing provinsi ada keunikan lain yang sangat menarik. Tentunya kita tetap belajar dari Bali sehingga mudah-mudahan pada hari ini kita betul-betul mendapat gambaran bagaimana Bali bisa mencapai inbound tour dan pariwisata mancanegara yang sangat baik. Itu saja dari saya untuk mempersingkat waktu. Mudah-mudahan kita bisa berkomunikasi dan bermanfaat bagi seluruh anggota Asita dan seluruh stakeholder pariwisata di Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ketum, terima kasih atas sambutannya. Teman-teman, saya mohon maaf tadi ternyata di saya yang bermasalah untuk sinyalnya. Baik teman-teman, kita akan menyambut narasumber kita yang pertama, Ibu Igusti Ayu Agung Indah Trimafoyuda. Beliau adalah Ketua DPP Putri Bali. Mungkin teman-teman bisa bantu untuk menyampaikan, untuk sharing materi beliau. Silakan bisa dibuka. Ibu Indah ternyata menggunakan namanya DPD Putri Bali, nama Zoom-nya. Teman-teman bisa bantu buka untuk Zoom-nya beliau. Silakan Bu Indah. Halo. Ya Bu, silakan Bu. Saya ngomong. Bu Indah, iya silakan Bu. Maaf ya ini gimana? Bu Indah, silakan Bu. Teman-teman, materi dari presentasi dari Bu Indah mungkin bisa ditampilkan.
Bu Ida, suara Anda nggak kedengaran nih, Bu. Suaranya nggak kedengeran sama host, Bu. Bu Indah. Coba yang lain suaranya supaya host dan co-host bisa bantu monitor. Iya, Suaranya Bu nggak Indah. kedengeran sama kami. Bu Indah, suaranya tidak terdengar, Bu. Bu Indah. Teman-teman, kalau yang ada signal yang mengalami buruk pakai VPN bagus kali ya, pakai VPN. Bu Indah. Oke. Oke, selamat pagi, selamat siang. Maaf tadi saya udah Ya, berusaha, oke Bu, silakan. tadi saya udah berusaha unmute tapi belum di unmute sama host, jadi nggak bisa masuk suaranya. Selamat siang, Om Swastiastu, Assalamualaikum. Ibu Masrura? Ya. Sudah bisa kedengeran suara saya? Sudah. Bu Nggak bisa dengar apa-apa saya. Ada Jelas ya? connection-nya? Sudah. Bu Indah sudah masuk suaranya. Oke. Bu Indah sudah. Sudah. Sebelumnya saya mohon maaf ini mungkin connection-nya agak terganggu karena saya beserta Ketua GIPI dan juga Pak Wakil Gubernur sedang berada di Bebek Tepi Sawah. Ada kunjungan dari Pak Menteri Pariwisata. Jadi mohon maaf tapi saya menyempatkan diri. Jadi saya berterima kasih atas undangannya terutama kepada rekan saya Pak Ketut Ardana, Ketua Asita Bali, dan juga hadir kolega saya, Ketua HPI, dan yang terhormat juga Bapak Wakil Gubernur, Bapak Ketua GIPI, Bapak Ibu Ketua Umum Asita Pusat, beserta seluruh anggota seluruh Indonesia mungkin ya, dan partisipan yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya memulai saja dengan presentasi. Bisa next? Bisa dibantu untuk next slide? Ya, sebentar ya, Bu. Ya. Belum slide ya? Slide pertama saya adalah, belum bisa ya, Bu? Iya, soalnya ini Bu Indah, tadi seperti saya sampaikan, hari ini hampir di seluruh Indonesia kita ada gangguan di jaringan, Bu. Jadi kemungkinan slide Ibu yang share screen itu akan agak lemot ya, Bu, muncul. Tapi kita coba tayangkan. Kalau mungkin Ibu Indah juga mau bicara, nanti sambil teman-teman backup IT juga menampilkan slide Ibu. Oke, Bu, Ibu bisa lihat, Bu? Halo, Bu. Suaranya Bu Indah, mungkin teman-teman bisa dibuka mute-nya. Ya, tolong di next slide, Bu. Ya, next slide yang kedua, teman-teman. Masih stuck ya? Oke. Mungkin saya mulai aja ya. Saya memperkenalkan diri, nama saya Indah. Saya adalah Ketua Umum DPD Putri Bali. Dan saya sekaligus juga pemilik dan pengelola True Bali Experience, di mana di dalamnya kami aktivitasnya berbasis alam dan
Adventure, dan kami juga bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan sebagai salah satu lembaga konservasi di Bali, yaitu PT Kasianan Bali Elephant Camp. Dan kami bergerak juga di bidang alam, whitewater rafting, arung jeram, mungkin salah satu yang pionir juga, bertiga dengan company yang lainnya. Sampai sekarang ada belasan, bahkan puluhan perusahaan yang sejenis. Dan juga kami juga merupakan komisaris dari UMKM yang berbasis pariwisata Pot Coklat Bali, termasuk juga Bali Horse Riding. Kebetulan juga sekarang ini saya menjabat juga diberikan amanah sebagai anggota DPRD Kabupaten Badung di Komisi 2 yang membidangi tentang pariwisata dan infrastruktur serta UMKM. Mungkin sesuai dengan judul yang ada, saya basically menyampaikan, sebenarnya ada semua di slide ya, tapi karena slide-nya nggak nongol, jadi seingat saya, kami di Provinsi Bali untuk taman rekreasi itu sebenarnya kami bisa bilang sangat siap. Memang di Bali ini tercatat ada sekitar 300-an lebih taman rekreasi. Ini kami dapatkan informasinya dari provinsi, dan itu ada berbasis alam, budaya, dan buatan atau theme park. Nah, itu pun juga secara pengelolaan dibagi menjadi dua, yaitu komunal yang sifatnya dikelola oleh adat, desa adat, dan juga secara swasta, private. Nah, kami terkait dengan COVID pandemi 19 ini, kami sangat merasa terdampak karena memang tulang punggung ekonomi dari Bali adalah pariwisata. Sehingga dengan adanya pandemi, semua kegiatan pariwisata sesuai dengan instruksi pemerintah Provinsi Bali itu adalah tidak dihimbau untuk tidak beroperasi sampai saat ini. Jadi sudah terhitung dari 4-5 bulan. Nah, untuk kesiapan selama itu kami sudah sangat siap secara teknis dengan mengikuti protokol new normal yang sudah digaung-gaungkan. Salah satunya adalah setiap taman rekreasi paling tidak harus memiliki basic equipment berupa paling tradisional thermometer gun. Kami juga menambah beberapa washing hand basin atau wastafel dengan segala disinfektannya, dan kami juga membekali staf yang memang mobile dengan hand sanitizer dan masker selalu, is no kompromi. Jadi kalau memang ada kira-kira tamu atau personal yang terlibat di dalam properti masing-masing dari taman rekreasi itu harus menyediakan masker ekstra untuk yang tidak datang, tidak memakai. Nah, untuk tes, kami mengharap cuma hanya merekomendasi kalau memang mampu nanti ke depannya staf yang akan dipekerjakan di reopening ini akan direkomend untuk melakukan rapid test, tetapi bukan hal yang wajib karena memang terkait dengan budgeting. Nah, untuk hal berikutnya, kami juga membuat serah menyuarakan aspirasi ini kepada pemerintah Provinsi Bali juga, bahwa kami dari Taman Rekreasi siap dan siap juga menunggu keputusan dari pemerintah kapanpun bila dibuka. Termasuk juga kebetulan Pak Menteri juga ada di sini, kami juga berusaha men-sounding hal tersebut. Nah, ini slide-nya baru nongol ya. Nah, ini stop. Kita kalau di Bali itu adalah naungan dari GIPI, dari 10 stakeholder yang ada, termasuk dengan ASITA, ada MUDP, mungkin itu adalah Majelis Ulama Desa Pekraman. Jadi kami memang karena berbasis adat, di Bali ini kami melibatkan kelompok adat yang resmi. Juga ada Ketua HPI yang nantinya juga saya yakin akan bicara dan bisa dilihat dari 10 stakeholder yang lainnya. Kami berdiri sejajar di bawah GIPI, satu koordinasi. Next. Bisa next? Oke, ini tadi sudah saya sebutkan, sudah bisa dilewatkan. Itu adalah beberapa. Nah, ini ternyata di Bali ini walaupun pariwisata adalah tulang punggung, tapi segala ekonomi sektor lain itu sangat tergantung. Contohnya,
UMKM dan pertanian kami juga sangat tiarap kali ini karena banyak petani-petani atau agrobisnis yang lainnya itu menyuplai kepada hotel-hotel dan restoran yang ada, sehingga ada salah satu contoh dari perusahaan yang memang bekerja erat dengan petani menyuplai hasil dari hasil pertaniannya itu hampir setiap hari busuk sebanyak 600 kg per hari kerugiannya. Itu baru satu agro usaha yang dikelola. Jadi belum lagi UMKM sekarang sudah sangat menjerit karena tidak ada kegiatan ekonomi yang membeli UKM mereka yang biasanya dibeli oleh tamu-tamu wisatawan baik dalam negeri maupun luar negeri. Next. Berikutnya, tolong. Iya. Jika kondisi seperti ini, kami juga mengkhawatirkan bahwa khususnya pemerintah kami akan mempunyai budget yang sangat limit karena memang saatnya lah kita sadari bahwa pengusaha di berbagai bidang adalah pencetak uang bagi negeri ini dalam pembayaran retribusi tax-nya. Itu adalah salah satunya. Next. Jadi untuk itu, ya berikutnya ini adalah beberapa alat rekomendasi yang kami rekomend tadi sudah sebutkan. Yang termasuk juga di sini ada speakerphone corong itu ya, agar setiap 1 jam atau periodically di properti itu akan dibuat announcement how the new protocol keselamatan, health and safety untuk menghindari pandemi di properti masing-masing. Juga kami adakan flyer, harus membuat flyer yang nantinya bisa ditaruh di transportasi atau banner-banner yang akan didisplay di lingkungan properti taman rekreasi tersebut. Ya, berikutnya. Next, please. Pembatasan kapasitas. Apabila nanti kami diizinkan buka oleh pemerintah, kami akan membatasi kapasitas hanya 50% maksimal karena mengingat adanya unsur social distancing tersebut. Jadi DPD Putri juga telah aktif melakukan rapat, salah satunya rapat internal yang juga dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur kami dan menyampaikan beberapa rekomendasi dan masukan secara teknis untuk program menyambut new normal strategi ini. Jadi next, ini adalah gambar salah satu sekda kami di Kabupaten Badung mengecek kondisi Uluwatu yang merupakan juga member kami untuk kesiapan di dalam menyambut new normal ini. Dan ini adalah kami menyambut Bapak Menteri yang tiba kemarin bersama Ketua GIPI dan menengok salah satu taman rekreasi yang ada di kawasan ITDC Nusa Dua, yaitu Waterblow yang sekarang lagi hit. Jadi kami mengharap dengan adanya ini banyak memberikan positif confidence untuk kembalinya pariwisata Bali ini untuk aktif, tetapi dengan tidak mengesampingkan protokol yang safety dan healthy untuk menghindari pandemi nanti. Next. Next, please. Apalagi? Ya, oke. Kayaknya lewat deh, Bu. Lagi webinar. Oke. Oh, can you go back? Yang ini, Bu? Nah, go back, Mbak. Ini udah loncat. Iya, mundur 1, Pak. Ya. Ya, Pak. Lagi? Yang ini, Bu? Mundur lagi, mundur. Mundur lagi? Stop. Next. Iya. Oke. Jadi ini adalah rekomendasi kami juga untuk segera meresmikan standar protokol yang diinginkan untuk diimplementasi, karena standarisasi itu sangat penting. Jadi tidak taman rekreasi satu dengan yang lain tidak konsisten dengan standarnya. Jadi ini kami perlu bersinergi dengan pemerintah Provinsi Bali khususnya untuk menyetandarisasikan dan juga membentuk law enforcement di dalam implementasi dari implementasi new protocol rules tersebut di taman rekreasi baik ke masyarakat umum
yang mungkin grup task force ini bisa menjadi suatu gabungan personel dari tokoh adat, pemerintah, TNI, Polri, dan juga asosiasi untuk menghindari adanya gelombang kedua dari pandemi ini. Next. Berikutnya, Mbak. Oke. Iya, Bu. Ini ya. Sebelumnya nggak ada ya, saya lupa. Analisa revolusi pasar. Nah, ini yang akan kami siapkan karena kami yakin bahwa dibukanya pun nanti kami tidak akan memiliki potensi maksimal dari kedatangan wisatawan, karena kita tahu sendiri kalau salah satunya supporting kita market adalah Australia, di mana Australia warganya tidak diperkenankan untuk traveling sampai bulan September. Itu baru salah satu. Jadi apa yang terjadi? Kami akan melihat potensi yang ada di Indonesia, bahkan tidak dulu di Indonesia, kami melihat potensi yang ada di Bali. Karena unsur di Bali ini banyak dari lokalnya sendiri yang senang bertamasya, berjalan-jalan, terutama di pantainya. Yang kedua juga banyak komunitas ekspatriat yang memang sudah ada di Bali, serta juga kita lebih mengutamakan apa yang sudah ada di Bali atau tamu-tamu yang memang memilih mengisolasi dirinya yang di Bali dari sudah berapa bulan yang lalu. Dan itu memang ada walaupun tidak banyak, sehingga solusinya adalah kami harus sama-sama melakukan mengatur strategi termasuk juga restructure, karena kami tidak bisa kaku dengan strategi yang lama, karena kalau tidak mungkin tidak akan bisa memulai start dari market yang sangat limited ini. Next slide ya. Nah, ini sudah saya jelaskan tadi, ini adalah pembicaraan kami dengan media bahwa kita akan berusaha untuk market mandiri istilahnya, jadi mengutamakan apa yang ada sekaligus untuk trial di dalam mengimplementasikan new normal ini sebelum nantinya memang dibuka secara leluasa. Dan juga untuk mengefisienkan dan produktiviti yang ada dan juga menjaga protokol ini, kami lebih mengarahkan kepada pengelolaan administrasi secara online, cashless, semaksimal mungkin dan seminimal mungkin melakukan transaksi secara cash. Maka itu kami akan bekerja sama dan menunggu instruksi atau advice dari Bank Indonesia Bali apa yang akan bisa dilakukan baik dari sistem QR, e-money, credit card tradisional, dan voucher issue kepada para travel agent yang mungkin bisa kami lakukan secara online, barcode instead of printing the voucher, karena mengurangi transmisi perpindahan dari itu ya, kertas atau barang dari tangan ke tangan. Berikutnya, tolong. Oke, ini sudah mobile bank. Ya, jadi kami juga secara marketing mungkin kepada teman-teman travel agent, tim kami akan banyak tetap melakukan produktif communication dengan klien melalui Zoom meeting seperti sekarang atau aplikasi lainnya, sehingga physical distancing tersebut bisa terjaga dan lebih memainkan kepada sistem informatika dan teknologi atau sosial media. Jadi demikian dari saya. Terima kasih. Semoga penyampaian ini bisa berguna dan saya mohon maaf bila ada kekurangan dan saya tutup dengan Om Santi Om. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Indah, paparan yang sangat menarik dari Putri tentang kesiapan destinasi di Bali untuk menyambut wisatawan. Bapak dan Ibu, saya mohon maaf atas beberapa teman-teman yang Zoom-nya terganggu. Mungkin Anda bisa log out lagi dan log in lagi. Atau jika Anda biasanya menggunakan laptop atau komputer, Anda boleh coba untuk menggunakan handphone. Ya? Oke, untuk paparan narasumber kedua, saya akan minta dari Pak Putu Winastre,
beliau adalah Sekretaris DPD Asita Bali untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak. Teman-teman bisa dibuka untuk Pak Putu. Terima kasih. Pak Putu Winastra. Mungkin bisa ya, baik Pak, silakan Pak. Terima kasih Bu Masrura atas waktunya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Namo Buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada para narasumber yang diundang oleh DPP yang bisa hadir pada Zoom meeting sore hari ini, yaitu kepada Ibu Indah yang cantik, Ketua Putri Bali. Kemudian saya mengucapkan terima kasih juga kepada senior kami, Bapak Nyoman Nuwarta SH, sebagai Ketua DPD HPI Bali yang sudah berkenan hadir. Mudah-mudahan wakil dari pemerintah, dalam hal ini asistennya Pak Kadis Parda Provinsi Bali bisa hadir, yaitu Pak Adnye. Beliau katanya akan join pada sore hari ini, karena Pak Kadis Parda bersama Pak Wakil Gubernur menemani Bapak Menteri kunjungan hari ini di Bali. Selain pada itu, saya juga menyampaikan terima kasih kepada Ibu Ketum yang sudah menginisiasi daripada acara webinar sore hari ini dengan DPD Asita Bali. Dan saya juga menyampaikan selamat datang ke Bapak Ketua kami, Pak Ketut Ardana, yang bisa join pada sore hari ini untuk webinar kali ini dengan topik New Normal Strategi dan Kesiapan Bali Menyambut Wisatawan. Bapak Ibu sekalian, perlu saya sampaikan bahwa dengan adanya COVID-19 ini, maka BPW yang ada di Bali, yang anggotanya sekitar 404 biro perjalanan wisata, boleh dikatakan sudah tutup semuanya. Kenapa demikian? Dari selama COVID yang terjadi, mulai bulan Februari yang lalu, di mana pada tanggal 5 Februari 2020, semenjak ditutupnya penerbangan dari dan ke Cina, yang kemudian berimbas kepada market yang lain, yang menjadikan pandemik di 150 negara, akhirnya muncul Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 11 tahun 2020 tentang pelarangan sementara orang asing masuk ke wilayah Indonesia, dan dalam upaya pencegahan COVID-19 ini, maka dengan demikian berdampak kepada seluruh industri pariwisata termasuk di Bali khususnya, dan dengan pandemik ini dirata-ratakan anggota Asita Bali yang sebanyak 404 biro perjalanan mengalami kerugian sekitar 5 triliun. Ini sangat luar biasa, besar buat kami. Nah, oleh karena itu, kita berharap situasi ini cepat berubah dan kembali normal. Dan untuk itu kami di Asita Bali, sejatinya anggota kami telah siap dengan protokol new normal yang nantinya diputuskan oleh pemerintah Provinsi Bali untuk diterapkan di seluruh industri pariwisata, termasuk Biro Perjalanan Wisata. Namun demikian, kami di Biro Perjalanan Wisata sudah boleh dikatakan menerapkan ini di masing-masing perusahaan dengan melakukan sosialisasi kepada tim yang kami ajak bekerja, baik itu anggota HPI, Pawiba, dan sebagainya, sehingga ketika Bali ini dibuka, maka kami sudah siap dengan new normal ini. Oleh karena itu, kami dari Asita memohon kepada pemerintah supaya ada keberanian untuk membuka
Bali ini secepat mungkin. Karena Bali ini memang tergantung 80% dari pariwisata. Namun ketika Bali ini dibuka, tentunya ada protokol yang harus diterapkan di dalam penghandelan tamu-tamu di lapangan dengan memakai masker, hand sanitizer, dan selalu mengedukasi daripada wisatawan-wisatawan tersebut untuk selalu menjaga jarak, physical distancing, setiap saat mereka akan memasuki ruang-ruang publik. Nah, itu yang kita harapkan, sehingga Bali ini kembali berdenyut. Karena ketika Bali ini masih tetap seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan industri pariwisata termasuk biro perjalanan wisata yang ada sekarang ini bisa bertahan sampai bulan depan saja, Bu. Jadi ketika Juli tidak dibuka, maka habislah kita. Nah, oleh karena itu, sekali lagi, pemerintah Provinsi Bali harus ada keberanian untuk membuka Bali, walaupun dalam skop kecil. Ya, dengan lokal people-nya di Bali, kemudian baru domestik, dan sebagainya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman semuanya. Ya, tentunya di dalam webinar ini perlu kita ada diskusi sebagai masukan kepada pemerintah. Saya kira demikian, terima kasih atas waktunya. Apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan para Mas Santi, Om, Santi, Om. Waktu saya serahkan kepada moderator. Silakan Bu Mas Lurah. Baik, terima kasih Pak Putu Winastre atas penjelasan Bapak. Clear sekali ya Pak ya, jadi kita sama-sama cari solusi nih untuk menyuarakan seperti apa kondisi kita ke depan nanti dan kapan pastinya kita akan dibuka. Oke, teman-teman semua, sebelum kita melanjutkan kepada narasumber kita yang ketiga, saya akan menampilkan video dari Bapak Wakil Gubernur, Bapak Profesor Dr. Insinyur Cokorda Oka Ate Ardane Sukawati MSI. Beliau berhalangan hadir karena masih mendampingi Bapak Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, tetapi beliau mengirimkan video ini. Baik, sama-sama kita saksikan video beliau, teman-teman. Silakan teman-teman teknis dibantu untuk menayangkan videonya. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Yang saya hormati Dr. Rusmiati, MSI, sahabat saya, teman saya, Ketua DPP Asita. Yang saya hormati dan saya banggakan para narasumber, demikian juga yang saya hormati dan saya cintai semua para peserta webinar hari ini. Puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, hari ini kita bisa bertemu melalui acara webinar ini yang diselenggarakan oleh Asita, oleh teman-teman dari Asita, dengan tema New Normal, Strategi dan Kesiapan Provinsi Bali Menyambut Wisatawan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya lanjutkan sambutan saya, terlebih dahulu izinkan saya menyampaikan permohonan maaf
maaf sekali, karena saya tidak akan bisa mengikuti acara ini selesai dengan utuh. Jadi hari ini saya hanya bisa membuka saja, karena pada jam yang bersamaan Bapak Menteri Pariwisata, Ekonomi dan Kreatif, beliau sedang ada di Bali dan saya nanti akan mendampingi beliau untuk kunjungan kerjanya di beberapa kawasan di Nusa Dua dan beberapa tempat lainnya. Hadirin yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama, dunia kini sedang menghadapi masa yang sangat sulit. Pandemi COVID-19 menyebar sangat cepat ke hampir seluruh negara di dunia. Indonesia, terutama Bali, juga tidak luput dari penyebaran virus ini. Bali mampu mempertahankan status 0 kasus positif hingga 4 Maret tahun 2020. Nah, sejak saat itu kasus positif di Bali terus bertambah. Rasio kesembuhan untuk Bali adalah sekitar 63,9%. Ini rasio yang cukup tinggi kalau kita bandingkan dengan beberapa daerah lain di Indonesia. Dan jika kita lihat grafiknya, kita dapat perhatikan bahwa trennya masih bergerak ke atas. Namun angka ini hanya berkontribusi sebesar 1,9% dari keseluruhan angka kasus positif COVID-19 di Indonesia. Bali menempati urutan ke-12 dari 34 provinsi yang terdampak oleh virus ini. Selain itu, risiko kematian di Bali akibat COVID-19 juga sangat rendah. Tercatat di Bali 6 pasien atau penderita COVID yang meninggal. Untuk itu, Bali terus berupaya untuk menanggulangi pandemi ini dengan dukungan berbagai pihak, termasuk masyarakat lokal tentunya. Gugus Tugas Percepatan Penanggulangan COVID-19 di Jakarta telah menetapkan ada 3 kriteria dengan 11 indikator sebagai panduan untuk seluruh provinsi Indonesia jika ingin membuka kembali aktivitas ekonominya. Salah satu indikatornya adalah jumlah kasus positif harus berkurang minimal 50% selama 14 hari sejak titik puncak terakhir. Hari ini, COVID-19 di Bali belum menunjukkan tanda-tanda penurunan yang konsisten. Tetapi, Bali terus berupaya melakukan yang terbaik untuk menghadapi penyebaran virus ini. Kami juga bekerja keras dalam mempersiapkan segala hal yang esensi bagi kenormalan baru di masa yang akan datang. Berbeda dengan provinsi lain di Indonesia, Bali memilih untuk tidak mengimplementasikan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Strategi Bali dalam menanggulangi virus corona dilakukan dengan beberapa tingkat dan melibatkan seluruh komponen institusi pemerintah daerah serta masyarakat. Hal ini dapat terlihat dari pembentukan Satgas COVID-19 baik di tingkat provinsi, kabupaten kota. Selain itu, Bali juga membentuk Satgas Gotong Royong, yaitu Satgas khusus merupakan pertama kali di Indonesia yang melibatkan desa adat di Bali. Ini merupakan contoh yang sangat baik dari penerapan sinergisitas antara komunitas lokal dan pemerintah dalam upaya memutus penyebaran virus dengan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal. Pemerintah Provinsi Bali juga melakukan screening ketat di seluruh pintu masuk Pulau Bali sebagai upaya pencegahan dan implementasi protokol kesehatan pada seluruh fasilitas publik. Salah satu contoh penerapannya adalah pemberlakuan persyaratan baru bagi seluruh penumpang maskapai penerbangan yang datang ke Bali. Seluruh penumpang pesawat harus menunjukkan hasil tes swab berbasis PCR yang negatif sebagai bukti bahwa mereka dalam keadaan sehat sebelum datang ke Bali. Persyaratan ini penting sebagai upaya untuk meningkatkan standar keamanan dan memberikan jaminan lebih baik bagi para wisatawan dan masyarakat Bali. Tes PCR akan meringankan beban pikiran para wisatawan sebelum mereka berangkat. Mereka akan merasa lebih percaya diri dan yakin terbebas dari virus corona. Di sisi lain, masyarakat Bali pun akan merasa senang dan gembira menyambut kembalinya para wisatawan. Bali juga mewajibkan seluruh penumpang pesawat untuk mengisi kartu kewaspadaan, kesehatan, atau health alert card. Kartu ini berisi informasi bagi para penumpang terkait kondisi terkini kesehatan masyarakat di Bali. Kartu ini juga berisi kontak darurat jika mereka membutuhkan bantuan. Di samping itu, HAC juga bermanfaat untuk membantu pemerintah Indonesia dalam meningkatkan kinerja pelacakan dan monitoring wabah.
Dalam rangka mendukung upaya mitigasi selama masa pandemik, Bali mempersiapkan 14 rumah sakit rujukan di seluruh Bali yang mampu merawat pasien COVID-19. Rumah sakit rujukan juga dilengkapi dengan ruang isolasi yang memenuhi standar kesehatan. Di samping itu, Bali juga mempersiapkan 3 laboratorium khusus di Rumah Sakit Sanglah, Universitas Warmadewa, dan Rumah Sakit Universitas Udayana. Ketiga laboratorium khusus ini dilengkapi dengan 5 instrumen tes PCR, sehingga mampu melakukan hingga 500 tes sampel setiap harinya. Hadirin yang saya hormati, Bali juga memiliki cara unik untuk menanggulangi virus. Masyarakat lokal Bali memiliki tradisi yang sangat berpengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Bali membentuk satuan tugas gotong royong yang terdiri dari perangkat desa adat di seluruh Bali. Setiap desa memiliki penjaga yang disebut pecalang, yang membantu untuk mengawasi pergerakan orang keluar dan masuk desa. Pecalang juga membantu menertibkan warga desanya masing-masing untuk mengikuti protokol kesehatan, seperti menggunakan masker ketika di luar rumah dan mempraktekkan pembatasan fisik. Dari statistik kunjungan wisatawan, pariwisata di Bali mengalami peningkatan yang stabil selama beberapa tahun terakhir. Tetapi ketika virus corona mewabah di tahun 2020, pariwisata Bali mengalami penurunan drastis. Biasanya, Bali menerima sekitar 5-6 juta wisatawan mancanegara setiap tahunnya. Pada slide ini dapat dilihat 5 negara asal turis mancanegara yang paling banyak datang ke Bali. Australia menduduki peringkat pertama pada tahun 2019, bersaing ketat dengan Cina. Grafik ini juga menunjukkan bahwa Australia dan negara-negara lainnya memiliki potensi yang sangat besar dan merupakan mitra bagi pariwisata Bali. Saya sangat berharap mereka dapat kembali berkunjung ke Bali dan merasakan pengalaman Bali era baru. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Bali baru saja meluncurkan protokol kesehatan yang akan diimplementasikan di seluruh sektor pelayanan publik dan juga sektor privat dengan menekankan pada faktor kebersihan, kesehatan, dan keamanan. Hal ini dilakukan dengan harapan Bali dapat dengan mudah meraih kesempatan untuk menjadi destinasi wisata yang unggul. Begitu tiba saatnya untuk membuka kembali pariwisata Bali. Kesempatan ini hanya akan dapat diraih selama kita dapat memberikan jaminan kepada para wisatawan bahwa mereka aman dari risiko terjangkit COVID-19 selama berada di Bali. Oleh karena itu, implementasi protokol kesehatan di semua sektor, terutama pada industri pariwisata, harus menjadi fokus kita bersama. Hadirin yang saya hormati, Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata terus berusaha meningkatkan daya tahannya, baik secara niskala, yaitu dengan kekuatan holistic power-nya, dan juga secara skala melalui ketersediaan fasilitas serta penerapan protokol kesehatan. Dan apabila semua berjalan sesuai dengan harapan, mudah-mudahan segera kita akan bertemu lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga webinar ini menjadi ajang diskusi yang menarik dan kita semua dapat memetik pelajaran berharga yang nantinya memberikan dampak positif bagi wisatawan di Bali khususnya dan Indonesia pada umumnya pada era pasca pandemi. Bapak Ibu hadirin peserta webinar yang saya hormati, kalau kemarin kita bekerja dari kantor, hari ini kita bekerja dari rumah. Saya harap besok kita bekerja dari Pulau Bali yang aman dan damai. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi Satya Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, iya, terima kasih. Senang sekali tadi teman-teman kita bisa mendengarkan video dari Pak Wakil Gubernur, walaupun beliau tidak bisa hadir bersama-sama kita kali ini. Teman-teman, untuk narasumber yang ketiga, kita akan minta dengan hormat Bapak Manuarte, SHMH, Ketua DPD HPI Bali, untuk menyampaikan paparannya.
Pak Nyoman Nuarte. Silahkan Pak, waktunya Pak. Teman-teman bisa bantu dibuka untuk Pak Nyoman Nuarte. Teman-teman bisa dibantu dibuka untuk Pak Nyoman Nuarte. Halo, tim backup IT boleh bantu untuk buka Pak Nyoman Nuarte? Halo. Teman-teman mohon dibuka untuk Pak Nyoman Nuarte, teman-teman. Baik, sambil menunggu teman-teman dibuka untuk Pak Nyoman Nuarte. Silakan Pak, sudah dibuka mute-nya Pak. Ya, selamat sore, silakan Pak Nyoman Nuarte, silakan Pak. Selamat sore Bu Masula, bisa didengar Bu? Selamat sore, iya bisa kedengaran Pak, silakan Pak Nuarte, silakan. Oke, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, salam namo buddhaya. Yang kami hormati Ketua DPP Asita, Ketua DPD Asita Bali Patut Ardana, Pak Putu Sekretaris Asita, serta para narasumber yang bisa hadir pada sore hari ini. Pertama, atas nama DPD HPI Bali mengucapkan banyak terima kasih karena lembaga DPD HPI Bali dilibatkan dalam webinar pada sore hari ini yang mengambil tema tentang masalah new normal strategi sama kesiapan kami dari DPD HPI Bali. Kalau tadi menyimak apa yang sudah disampaikan oleh para narasumber, baik Ibu dari Putri Budia, Pak Putu sama Pak Wagub, sejatinya poin mendasarnya adalah sejatinya bagaimana persoalan new normal ini harus segera dibuka sejatinya. Kalau berangkat dari persoalan masalah yang disampaikan tadi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena seluruh stakeholder yang ada di Bali, kalau ngomong kesiapan, sudah sangat siap. Apalagi DPD HPI Bali yang notabene terdiri dari 6.190 anggotanya, itu sudah dari 3 bulan yang lalu sebenarnya sudah siap-siap untuk menunggu new normal ini. Daripada kita berada pada posisi yang tidak pasti gitu. Karena terus terang saja, setelah pandemi corona ini, kami dari DPD HPI Bali, anggota kami yang jumlahnya 6.000 sekian itu, sudah mengalami sebuah kerugian yang luar biasa, sama dengan teman-teman yang lain. Kalau ini terus dibiarkan, pariwisata ini, atau new normal ini tidak segera kita buka, karena ada persoalan ketakutan, atau masih ada pemikiran-pemikiran lain, jadi sangat, menurut pandangan saya, sangat tidak elok gitu. Karena sebelum sesuatu kita buka, kita sudah menganalisa buruk, saya yakin itu masih sifatnya opini. Makanya kami di DPD HPI Bali terus terang saja sering menyampaikan kepada media, mengharapkan kepada pemerintah agar kalau pemerintah tidak berani membuka secara keseluruhan destinasi yang ada di Bali, silakan buka secara bertahap. Ya, sesuai dengan zona-zona yang tidak merah. Karena kami di DPD HPI Bali menyebutnya 2 zona, zona merah dan zona hijau. Kalau zona merah itu, ya kalau pemerintah, oke, jangan dulu dibuka. Tetapi destinasi yang zona hijau menjadi kewajiban, ya tidak ada lagi rasa ketakutan untuk tidak membuka itu, gitu. Karena yang zonasi hijau ini sampai hari ini
mereka sudah siap, sudah prepare, yang welcome prepare untuk menunggu wisatawan yang datang ke destinasinya gitu. Kalau toh juga pemerintah juga masih merasa ada ketakutan, silakan buka alternatif yang lain. Yang paling terakhir adalah buka destinasi yang sudah bergabung dengan Putri, yang zonasinya hijau, yang warnanya hijau. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau destinasi-destinasi yang sudah bergabung ke Putri, yang warnanya hijau, itu artinya bahwa dari sisi kontrol dan monitoring, itu agak gampang dibandingkan dengan anggota yang tidak bergabung di Putri. Jadi monitornya agak sulit gitu. Nah, makanya sekali lagi kami DPD HAPI Bali, karena seluruh stakeholder, ya, terutamanya kita juga di DPD HAPI Bali sudah punya yang namanya protokol kesehatan, tidak ada lagi kata-kata atau kalimat-kalimat yang paranoid gitu, merasa takut, ya, karena Bali ini secara skala dan iskala sudah ada yang membentengi, memproteksi Pulau Bali ini. Tetapi bukan berarti saya jumawah. Itulah kepercayaan saya di Bali, gitu. Karena dulu kita sering sekali Bali itu setelah pandemi bulan Maret, orang memperkirakan Bali itu akan menjadi satu terjadi pandemi corona yang sangat banyak, diperkirakan di awal. Tapi faktanya, astungkara, sampai hari ini seperti Pak Wagub tadi katakan, Bali itu nomor 12 loh, Bu. Tidak ada lagi ngomong masalah ketakutan lagi terhadap Pulau Bali ini. Dengan cara membuka pariwisata secara bertahap. Itu yang menjadi pemikiran semangat saya selaku Ketua Guide Bali, karena anggota kami yang 5.000 itu sampai hari ini, Bu, sampai ada yang tidak bisa menyekolahkan anaknya. Ya, kalau ini dibiarkan terus, bisa-bisa nanti anggota kami kelaparan di Bali. Gitu. Nah, itu yang menjadi sebuah masukan buat kita bersama. Saya yakin teman-teman yang hadir dalam webinar ini sepakat dengan pemikiran saya gitu. Agar kita bersama-sama mendoakan agar new normal ini segera dibuka di Pulau Bali. Itu kira-kira, Bu, sebagai sebuah prolog, ya, dari DPD HAPI Bali. Mudah-mudahan pariwisata kita dari Bali menuju ke Indonesia. Terima kasih. Saya tutup dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Nuarte. Itu menjadi harapan kita semua ya Pak. Makanya kita minta Bali sekarang untuk bicara, untuk kita tahu seperti apa. Karena kita bicara Bali, kita bicara Indonesia ya Pak Nuarte. Teman-teman, sebelum kita memulai sesi diskusi kita, izinkan saya untuk membuka mute Bapak Ketua Asita Bali. Beliau insya Allah akan menyampaikan sepatah dua patah kata. Pak Ketut Ardana, silakan Pak. Teman-teman bisa dibantu dibuka Pak Ketut Ardana. Bisa dibantu dibuka. Baik, selamat sore Bu. Ardana untuk mute. Silakan Pak, ya silakan. Iya Pak, silakan Pak. Terima kasih teman-teman semuanya yang hadir, para narasumber, ketua-ketua DPD seluruh Indonesia, dan pelaku atau industri pariwisata seluruh Indonesia yang join webinar sore ini. Saya ingin langsung saja, karena saya ingin menyampaikan beberapa hal kepada Ibu Ketum. Selamat sore Bu Ketum. Yang pertama, saya kira kita banyak di antara kita yang sudah mengikuti di media yang kaitannya dengan travel bubble. Saya membacanya di Bangkok Post. Travel bubble itu pemerintah kita Indonesia akan berusaha untuk bisa membuka terlebih dahulu 4 negara, ya, yaitu Korea Selatan, Jepang, Cina, dan Australia. Itu 4 ya. Tentu ini akan masih ada komunikasi-komunikasi dengan negara-negara tersebut karena sama-sama saling membutuhkan
Indonesia membutuhkan turis dari negara tersebut dan negara-negara tersebut juga membutuhkan turis dari Indonesia. Jadi masih akan ada komunikasi. Tetapi karena baru 4 negara yang disebut, saya mohon kepada Ibu Ketum untuk bisa berkomunikasi kepada pemerintah supaya negara ASEAN yang terdiri dari 10 negara ini sangat penting. Kenapa demikian? Karena ASEAN adalah negara terdekat dengan Indonesia yang waktu terbangnya itu hanya 2 jam sampai 4 jam. Dan di antara negara-negara itu mereka juga potensial sekali untuk menjadi turisnya buat Indonesia dan tentu Bali. Nah, jadi ini perlu diusulkan supaya tidak 4 negara itu saja. Ya, itu yang nomor 1 usulan saya. Kemudian nomor 2, tadi Pak Winastra juga sudah menyampaikan bahwa masih ada aturan di Kemenkumham PM nomor 11/2020 mengenai larangan untuk warga negara asing masuk ke Indonesia, berkunjung ke Indonesia. Nah, ini tentu juga perlu dilakukan komunikasi dengan pihak pemerintah. Kalau tadi Ketua DPD HPI Bali sudah berbicara, Pak Putu Winastra juga sudah berbicara, ya tentu kita menginginkan Ketua Umum kita supaya ada komunikasi dengan pihak pusat, supaya peraturan Kumham itu bisa dicabut. Kalau tidak itu didahului dicabut, ya tidak mungkin kita bisa berharap turis asing itu akan datang ke Indonesia. Karena aturan itu sudah dipegang oleh semua negara di dunia ini. Nah, itu yang nomor 2. Kemudian yang terakhir yang saya ingin juga sampaikan kepada Ibu Ketum, bahwa saya membaca artikelnya atau penyampaiannya Ibu Sri Mulyani, Menkeu kita, bahwa dunia usaha itu ada disediakan dana stimulus itu yang angkanya sangat luar biasa tinggi, 120,61 triliun, 120,61 triliun. Dan itu hanya baru tersalurkan 6,8% saja. Tersalurkan 6,8% saja. Nah, bagaimana kalau ini misalnya ada komunikasi dari Ketua Umum kita dengan pemerintah? Sesungguhnya industri kita masih sangat membutuhkan dana stimulus ini agar mereka bisa memulai bisnisnya nanti. Tadi sudah disampaikan, Biro Perjalanan Wisata paling lama mereka akan bisa bertahan sampai bulan Juli. Setelah itu mereka sudah tidak punya modal lagi untuk memulai bisnisnya. Sedangkan pemerintah masih begitu besarnya ada dana yang bisa dimanfaatkan untuk membantu industri ini. Kita bisa bayangkan 120 triliun yang baru tersalurkan hanya 6,8%-nya. Artinya bagi kita ini peluangnya masih sangat besar. Sepanjang ada komunikasi dan koordinasi dengan mereka industri yang membutuhkan. Nah, jadi itu 3 hal penting itu yang saya ingin sampaikan kepada Ibu Ketum atau pemerintah yang mendengarkan yang ada sekarang ini. Mohon ini bisa dijembatani gitu, sehingga kita industri mudah-mudahan nanti pada saat new normal itu dibuka, kita bisa memulai bisnis kita dengan lebih baik, kita bisa berkomunikasi dengan lebih baik dengan semua partner-partner kita yang ada di luar negeri dalam rangka menyambut kedatangan mereka nantinya ke destinasi kita Indonesia. Sekian, terima kasih Om, Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Ardana. Mudah-mudahan Bu Ketum nanti bisa membawa semua isu yang Bapak sampaikan ini dan membicarakannya kepada pemerintah ya Pak Ardana. Mungkin sebelum Bu Ketum menanggapi, Bu Ketum, teman-teman kita akan membuka sesi tanya jawab dan diskusi. Jadi silakan teman-teman bisa raise hand, nanti saya akan buka mute-nya teman-teman, atau teman-teman juga boleh menuliskan di kolom chat pertanyaannya teman-teman. Saya akan bacakan dulu satu pertanyaan yang masuk dari Bapak Ngurah Susrama, Exotic Bali Destination, tentang masalah harga untuk permintaan harga spesial dari pihak hotel, kemudian juga untuk mendapatkan free entrance di semua turis objek. Nah, ini mungkin nanti Bu Indah ya bisa bantu jawab ya Bu, di periode recovery. Dan beliau juga menghimbau agar rekan-rekan hotel dan atraksi wisata untuk memberikan special
recovery price. Dan beliau juga minta ke Kemenkumham agar mengimplementasikan kembali free visa facility dan visa on arrival, sehingga cost factor untuk package tour bisa ditekan dan harganya lebih kompetitif dan bersaing dengan negara-negara lain. Nah, bagaimana Bu Indah? Apakah dari Putri ada kebijakan untuk memberikan free entrance fee untuk di masa recovery nanti? Bu Indah mungkin bisa bantu untuk menjawab. Bu Indah. Bu Indah, DPD Putri Bali, teman-teman bisa dibantu dibuka? Oke, kita lanjut ya. Ada yang Pak Galih Tribawono yang sudah raise hand untuk mengajukan pertanyaan. Silakan Pak. Pak Galih, silakan. Teman-teman bisa dibantu dibuka untuk Pak Galih Tribawono? Oh, belum. Saya belum, baru saja gabung, jadi Oke, soalnya saya lihat Bapak mengangkat tangan. Oh ya. Nggak apa-apa. Oke, Baik, kalau begitu ini dari namanya saya nggak tahu, tapi kayaknya ini merek handphone, Asus ya. Beliau minta waktu untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan Bapak atau Ibu. Halo? Bapak atau Ibu Asus, saya nggak bisa lihat video Anda. Silakan. Yang barusan men-chat dan minta izin untuk bicara. Oke. Saya bacakan dulu pertanyaan dari Pak Alif, Panorama Destination. Untuk pemerintah dan dinas terkait, mohon kami bisa diinfo, kira-kira kapan ya Bali aman dibuka untuk inbound? Kapan kepastian flight internasional dari dan ke Bali dibuka kembali, terutama untuk Asian countries? Ini kemudian ada juga komen kalau masuk ke Bali pakai swab PCR kemahalan. Sekarang masuk untuk ke Bali, nah gimana kebijakan pemerintah daerahnya nih untuk mengantisipasi itu? Mungkin dari Pak kita, saya rasa ada dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali yang hadir. Teman-teman mungkin bisa dibuka Dinas Pariwisata, Pak Yatnya ya Pak? Pak Yatnya, saya buka ya Pak. Baik, silakan Pak Yatnya. Terima kasih Bu Saudara. Iya. Saya kebetulan tadi sudah dijelaskan sama teman-teman bahwa Bapak Kadis Parda kebetulan lagi di jalan mendampingi Pak Menteri sama Pak Wagub sama Pak Gubernur juga membicarakan terkait dengan kesiapan Bali. Mudah-mudahan di pertemuan hari ini itu ada sedikit keputusan kapan kita akan bisa mendeklarasikan kita akan dibuka. Oke. Sampai saat ini memang sampai hari ini Bapak Gubernur memang masih sangat hati-hati sekali Bu terkait dengan kasus positif yang ada di Bali itu sedikit ada peningkatan meskipun seperti kita lihat tidak sebesar yang ada di Jawa Timur maupun di Jakarta, tetapi angka yang meningkat itu menjadi sedikit kekhawatiran Bapak Gubernur untuk menyatakan Bali buka. Tapi persiapan dari pemerintah sebenarnya sudah kita siapkan. Seperti dijelaskan tadi sama Pak Wagub, itu protokol sebenarnya sudah siap, sudah jadi, cuma nunggu keputusan Pak Gubernur kapan akan dideklarasi. Mungkin setelah protokol dideklarasikan, itu harus ditindaklanjuti oleh saudara-saudara kita di industri untuk membuat SOP di masing-masing lingkungannya, karena protokol yang dibuatkan gubernur itu sifatnya sangat umum dan minimalis, jadi syarat minimum gitu. Jadi syarat minimum itu harus diterjemahkan lagi sama industri sesuai dengan kapasitas, sesuai dengan luas wilayah dari kerja industri masing-masing.
Misalnya kalau hotel, mungkin beda hotel akan SOP-nya akan berbeda. Transportasi beda, ukuran besarnya transportasi juga SOP-nya akan berbeda. Asita juga akan seperti itu, akan dilanjutkan dengan SOP. SOP pun itu nanti sesuai rencana kita akan adakan monitoring terus, akan diadakan pengecekan, itu sudah akan disusun juga tim yang akan bisa mengecek setiap saat implementasi dari SOP yang dibuat oleh masing-masing industri. Saya kira untuk SOP semua sudah buat, mungkin nanti kita akan selaraskan saja. Saya yakin semua teman-teman juga sudah paham apa yang harus dikerjakan, cuma yang kita perlukan adalah deklarasi resmi dari pemerintah. Itu yang kita tunggu, mudah-mudahan hari ini itu ada kesepakatan antara Bapak Gubernur, Bapak Wagub, sama Bapak Menteri, jadi mungkin segera kita akan bisa deklarasikan. Kemudian kapan masalah penerbangan itu kan masih dari wewenangnya Kementerian Perhubungan. Jadi kapan ada penerbangan ke Bali itu tergantung dari Kementerian Perhubungan, Bu. Kementerian Perhubungan sudah membuka penerbangan, berarti ke Bali juga akan buka. Yeah. Kemudian untuk persyaratan wisatawan, kami memang sedang menyusunnya seperti apa nanti, karena ke depan COVID-19 ini kan tidak akan bisa kita matikan untuk sementara. Itu akan terus ada untuk menjaga keselamatan kita bersama. Nanti akan ada persyaratan orang masuk Bali. Itu apakah PCR, apakah rapid, itu sedang disusun, sedang berkoordinasi juga dengan ahli kesehatan juga, dan dengan pandemi juga, karena kita tidak bisa menentukan sendiri, semua harus ada kesepakatan dari banyak pihak. Mana yang paling pas nanti mungkin itu yang disampaikan. Itu sedang disusun juga, mungkin akan ada satu edaran lagi terkait dengan persyaratan wisatawan ataupun pelaku perjalanan yang masuk Bali. Kalau mereka masuk melalui laut, akan ada persyaratannya, melalui udara juga ada persyaratan. Memang sudah dipertimbangkan kalau pakai PCR itu memang biayanya akan tinggi. Tapi ke depan kita dimanapun di Indonesia sepertinya akan sepakat kita membuat pariwisata yang berkualitas. Jadi pariwisata berkualitas, mungkin salah satunya imbasnya adalah akan adanya naik harga, akan ada price yang meningkat. Seperti sekarang dengan adanya COVID, dengan adanya physical distancing juga, mau tidak mau di setiap industri pariwisata juga akan membatasi jumlah pengunjung, akan membatasi jumlah penumpang setiap transportasi, menjumlah kapasitas di ruang-ruang tertentu juga akan meningkatkan biaya. Jadi itu juga masih jadi pertimbangan juga. Mungkin nanti setelah ada keputusan kita akan melihat deklarasinya, persyaratan masuk Bali itu apakah nanti PCR, apakah rapid, itu sedang kita pertimbangkan dengan diskusikan dengan semua pihak. Itu mungkin dari saya, mungkin masalah pembukaan secara keseluruhan, Gubernur sudah mempersiapkan akan membuka secara bertahap seperti Pak Putu Winastra tadi sampaikan. Memang benar kami sudah mempersiapkan akan dibuka secara bertahap. Akan ada hal-hal dulu yang dibuka sama Pak Gubernur terkait dengan COVID ini, juga melihat pemetaan juga di mana kira-kira zona yang kita sebut hijau, karena Bali itu mungkin sekarang sulit menyebutnya zona hijau, Bu, karena Bali itu sementara di mana-mana ada kasusnya, meskipun jumlah tidak banyak, tapi kasusnya menyebar. Jadi sangat sulit kita menyebutnya ada zona benar-benar hijau. Iya. Jadi tapi tetap dijadikan pemetaan, nanti mana yang akan dibuka dulu, itu sudah ada pertimbangannya, dan mungkin sekarang juga itu yang dibicarakan Pak Gubernur sama Pak Menteri, dan itu yang kita tunggu hari ini. Mudah-mudahan segera ada keputusan, paling lambat mungkin bulan depan, kalau bisa bulan-bulan ini itu mungkin lebih baik. Tapi gubernur kami di Bali memang sangat berhati-hati, pertimbangan yang diambil itu tidak hanya berdasarkan logika normal, tapi pertimbangan kesehatan, pertimbangan banyak hal, termasuk terakhir juga pertimbangan spiritual. Seperti disampaikan tadi Pak Nuarte, memang ada pertimbangan spiritual juga. Di Bali apapun yang kita lakukan itu tidak akan bisa terlepas dari unsur spiritual. Salah kita mengambil hal, memulai sesuatu
takutnya nanti ada hal fatal yang lebih parah yang akan kita dapatkan. Demikian Bu dari kami sampaikan. Lebih lanjut ada pertanyaan. Terima kasih Pak Ketut Yatnya atas penjelasan formal dari Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Ada juga yang menanyakan ini Pak, masalah swab PCR yang 7 hari ya Pak ya. Nah, apakah itu harus seperti itu? Sementara tamu-tamu Eropa itu kan biasanya kan lebih dari 7 hari. Apakah nanti, bagaimana aturannya mereka nanti Pak? Itu mungkin Bapak bisa jelaskan dulu Pak. Itu dah yang masih jadi perdebatan sampai hari tadi pagi. Kami masih menyusunnya. Persyaratan PCR itu apakah PCR, apakah rapid, itu tolong ditunggu dulu. Persyaratan kita sih pinginnya yang terbaik. Terbaik apakah PCR yang terbaik, apakah rapid yang terbaik, apakah lain, persyaratan lain terbaik, itu sedang disusun. Tapi mungkin bocoran sedikit, salah satu yang kita persyaratkan memang mereka bisa menunjukkan surat bebas COVID dari negaranya. Jadi dari negara itu kita persyaratkan pertama. Seandainya mereka tidak, misalnya mungkin itu baru akan dilakukan di Bali. Karena kalau lakukan di Bali itu ada biaya yang akan dibebankan kepada siapa, itu yang masih kita pertimbangkan sampai saat ini. Begitu. Jadi masih belum jelas juga nih ya Pak ya seperti apa aturannya nanti ya. Jadi teman-teman mungkin mohon sabar karena ini kita masih menunggu, mudah-mudahan hari ini ada jawaban dengan kehadiran Pak Menteri Pariwisata ke Bali dan dicapai kesepakatan itu. Semua keputusan yang sama-sama kita tunggu. Oke, baik teman-teman, Pak Yatnya jangan live dulu ya Pak. Baik, ada beberapa teman-teman yang masih akan mengajukan pertanyaan. Teman-teman boleh buka untuk Pak Edi Sunyoto, kemudian Pak Gusti Putra dan Pak Muhammad Hadi. Silakan Pak Edi Sunyoto dulu untuk mengajukan pertanyaan, Pak. Pak Edi Sunyoto, silakan Pak. Pak Edi? Pak Edi nggak ada mic-nya, Bu. Jadi lanjut yang lain dulu. Fine. Kalau gitu Pak Gusti Putra, Pak, mungkin Bu bisa dibuka. Sudah. Pak Gusti Putra, silakan Pak. Ya. Dari Asita, Kalimantan Timur. Halo. Ya Pak, silakan Pak. Sudah ya. Oke, ya. Kalau gitu. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya mewakili daripada Asita Provinsi Kalimantan Timur dan pribadi kami atas nama Nusantara Wisata Tour and Travel Samarinda. Yang pertama yang saya hormati Ketua DPP Asita Pusat beserta seluruh pengurus DPD Asita se-Indonesia dan anggota Asita seluruh Indonesia. Kemudian yang saya hormati para narasumber, yang saya hormati juga Ketua DPD Asita Bali dan Ketua DPD HPI Bali. Serta yang tidak lupa kami hormati Dinas Pariwisata Provinsi Bali. Menyimak paparan dari Asita Bali maupun dari Pak Wakil Gubernur, saya ada sedikit curhat juga dan bertanya. Di satu sisi bahwa Asita Bali menginginkan wisatawan bulan Juni sampai Juli ya. Karena begini, tadi sampai bulan Juli tidak ada tamu, akan banyak terjadi pemutusan hubungan kerja, terutama di travel agent yang di Bali. Nah, di sisi lain, Pak Wakil Gubernur menerapkan protokol kesehatan. Dalam hal ini, di mana tes PCR tetap dilakukan. Tes PCR ini mahal sekali biayanya. Kalau ini tetap dilakukan sampai katakanlah mungkin 2-3 bulan ke depan, tidak tertutup kemungkinan memang pariwisata Bali tidak bergairah. Nah, barangkali nanti saya hanya bertanya, bisa nggak kira-kira pemerintah Provinsi Bali, kalau toh juga ada tes, paling tidak ada tes rapid saja. Karena tes rapid itu ya bagi masyarakat dan bagi wisata itu memang
cukup murah lah, 200 sampai 350.000. Itu bisa didapat di klinik-klinik. Kalau di Kalimantan Timur di klinik bisa. Nah itu yang kami harapkan karena tes rapid itu saya sampai sekarang tes PCR masih berlaku. Saya sudah tanya sama Jaman Balikpapan, itu untuk tujuan ke Bali masih tetap memakai tes PCR. Nah ini yang menghambat karena wisatawan dari Kalimantan Timur dan Kaltara itu dominan lebih banyak ke Bali untuk wisata pribadi, wisata rohani, dan wisata keluarga dan lain sebagainya. Nah itu yang kami harapkan. Kemudian yang kedua, apakah Pelabuhan Gilimanuk menerapkan tes PCR atau tes rapid? Atau bagaimana, itu yang perlu kami tahu. Karena saya melihat daripada Rapat Koordinasi Nasional Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI bersama KSDA, bersama dengan Deputi Pemasaran, bersama dengan Kepala Dinas Pariwisata seluruh Indonesia. Nah di sana ada tahap-tahapannya. Tahap pertama itu bulan Juni sampai Oktober 2020. Pak Putra, mohon maaf, mungkin langsung pertanyaan saja Pak, nggak usah dibacakan tahapannya Pak, langsung pertanyaan Bapak saja. Nah pertanyaannya, ya. Yang tadi sudah, apakah bisa untuk tes rapid? Ya. Kemudian yang kedua, tes apa saja yang diperlukan di Pelabuhan Gilimanuk penyeberangan. Okay. Kemudian yang ketiga pertanyaannya, khusus untuk Ibu Ketum, ke depan, kalau memang nanti pandemi sudah selesai, sudah normal, alangkah baiknya seluruh travel agent yang tergabung di dalam Asita, supaya mengirimkan tiap bulan itu masing-masing travel, berapa penjualan airline yang bisa dijual. Baik, untuk supaya bisa dapat mengakses ke kementerian. Karena selama ini yang di pusat itu juga Traveloka ya. Kita sebagai anggota Asita Pak Putra, mohon maaf. Nanti hari Sabtu kita ada sesi dengan airline ya Pak. Hari ini kita sesinya inbound ya Pak. Terima kasih. Baik. Itu aja yang pertanyaan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih. Penanya selanjutnya Muhammad Hadi. Saya persilahkan untuk memberikan pertanyaan. Singkat, jelas ya Pak Muhammad Hadi. Terima kasih. Tes ini suaranya bagus ya Bu ya? Ya, kedengaran Pak. Silakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Begini Bu, saya langsung sebenarnya saya setuju dengan tadi Bapak Wagub dan juga penjelasan dari Bapak Dinas Pariwisata. Kalau sebetulnya memang perlu sikap kehati-hatian kita dalam membuka lagi pariwisata di Indonesia, khususnya di Bali, karena Bali menurut saya adalah barometer, sedangkan saya sendiri memang ada di Yogyakarta. Tetap Bali akan menjadi barometer bagaimana dia dibuka, mungkin yang lain akan terpengaruh dari pembukaan di Bali itu sendiri. Jadi begini Bu, berkaca kepada saya kebetulan sekarang sedang stuck di Malaysia, belum bisa kembali ke Indonesia, jadi saya betul mengikuti bagaimana pemberitaan di sini tentang kebijakan-kebijakan pemerintah setempat, bagaimana mereka memberikan simulasi ekonominya, dan juga kepada terutama yang saya perhatikan dari perihal pariwisata. Jadi begini Bu, satu, yang pertama, pertanyaannya selalu di dalam televisi di sini, dan juga pertanyaan wartawan mereka kepada pemerintah Malaysia adalah, apakah betul pemerintah kita sudah siap untuk membuka pariwisata? Nah ini sebetulnya yang saya ingin tanyakan. Mohon maaf, saya memang di Yogyakarta, tapi tadi barometer saya, kami semua adalah Bali. Jadi yang mau saya katakan sekarang pertanyaan adalah, apakah Bali betul-betul sudah siap untuk dibuka? Itu yang pertama. Yang kedua, saya perhatikan di sini mereka setiap hari ada 2 menteri yang berbicara di dalam televisi itu. Dan salah satu menteri ini akan memberikan informasi terkait tentang stimulasi ekonomi. Salah satunya yang pariwisata yang saya perhatikan paling menarik buat saya, yang mungkin bisa dicontoh kalau boleh. Jadi mereka sudah menggaungkan dari sekarang untuk safe travel.
Safe travel maknanya mereka sudah mempromosikan bahwa negara kita menjadi 5 negara terbaik di dunia dalam penanganan corona. Nah, ini yang ingin saya tekankan. Sekarang, kalaupun kita buka, misalkan pemerintah dan pemerintah sudah punya link dengan negara China, Korea atau yang lain, tapi kita lihat sendiri sekarang kondisinya China, Beijing sudah tutup lagi karena ada kasus. Oke, pertanyaan Bapak, Pak. Yang kedua adalah tidak adakah campaign untuk safe travel ke Indonesia dari sekarang ya? Kalau kita bisa mengkampanyekan, karena ketika itu safe travel, orang akan inbound itu akan datang, tapi kalau domestik saya yakin tetap akan masuk. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bu, apakah tidak ada stimulus ekonomi secara in cash kepada travel agent atau yang bentuknya adalah betul-betul cash untuk membantu kami atau travel agent di Bali dalam menangani operasional mereka selama pandemi berlangsung. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Muhammad Hadi. Dua penanya, Pak Gusti Putra dan Pak Muhammad Hadi. Saya akan minta Pak Yatnya, karena beliau mewakili pemerintah Provinsi Bali untuk menjawab pertanyaan ini, Pak. Dari Pak Gusti Putra, pertanyaan tentang masalah syarat PCR dan juga prosedur di pelabuhan laut ketika mau masuk akan ke Bali. Dan kemudian pertanyaan barusan dari Pak Muhammad Hadi, apakah Bali betul-betul siap ketika emang mau dibuka untuk menerima wisatawan, kemudian campaign safe travel dari Indonesia, dan juga terakhir stimulus cash dari pemerintah. Silakan Pak Yatnya. Baik Bu Zuro, mungkin ada beberapa yang bisa saya jawab sekarang. Seperti persyaratan masuk Bali melalui pelabuhan Gilimanuk itu sudah dilaksanakan sampai saat ini. Persyaratan masuk Bali di pelabuhan Gilimanuk dan pelabuhan Padang Bayi itu harus melampirkan surat keterangan sehat melalui rapid test. Jadinya surat non-reaktif rapid test. Itu surat yang ditunjukkan. Jadi kalau mereka tidak bisa menunjukkan surat keterangan itu, mereka dibalikkan. Itu yang dari pelabuhan laut yang ditekankan memang rapid test, bukan PCR. Yang melalui pesawat itu kan memang belum ada yang melalui pesawat sampai saat ini, terutama yang dari luar negeri kan belum ada. Itu yang wacananya memang seperti saya bilang tadi, wacananya mereka harus menerapkan atau menunjukkan surat bebas COVID-19 dengan menunjukkan bebas negatif melalui tes swab berbasis PCR. Itu wacana. Itulah yang akan kita bahas khususnya untuk wisatawan asing. Itu yang masih belum saya bisa pastikan saat ini. Tapi wacana yang kita dikembangkan memang untuk yang menggunakan pesawat melalui airport Ngurah Rai, itu harus menunjukkan surat bebas atau negatif COVID-19 berbasis PCR. Kemudian pertanyaan selanjutnya, Ibu, apakah Bali siap? Iya, sudah siap. Apakah Bali siap? Seperti mungkin disampaikan tadi sama teman-teman industri, mungkin di beberapa tempat itu memang mereka sudah menyiapkan diri. Seperti Bu Indah tadi bilang, di tempatnya sudah menyiapkan diri. Kemudian di beberapa lokasi, mungkin saya sudah sempat juga cek bersama Bapak Kepala Dinas, di beberapa lokasi akomodasi juga mereka sudah saya lihat sangat menyiapkan diri. Apakah siap dan menyiapkan diri ada sedikit perbedaan mungkin maknanya, tapi mereka sudah saya lihat menyiapkan diri dengan sangat matang. Tapi ada pertimbangan pemerintah, mungkin di pemerintah terutama Bapak Gubernur mungkin belum merasakan siap-siap betul, jadinya sampai hari ini Bapak Gubernur belum berani menyatakan kita buka, karena memang pertimbangan Bapak Gubernur Bali mungkin masih di beberapa sektor itu yang masih rawan dan masih sangat riskan untuk terkena penularan COVID-19. Jadi itulah yang sekarang lagi dipilah
kalau nanti kita buka di mana yang memang benar-benar siap. Di sebagian memang kita sudah lihat menyiapkan diri, mudah-mudahan menyiapkan diri itu sudah memang benar siap. Jadi begitu nanti pemilahan seperti dibilang tadi, pemetaan itu kita temukan di mana benar-benar siap, di sanalah Pak Gubernur nanti akan membuat deklarasi yang saya sebut dengan pembukaan Bali secara bertahap, selektif, dan terbatas. Jadi tidak dibuka secara gamblang sekalian, tapi akan dilihat mana yang bisa dibuka, akan dibuka, yang mana yang belum akan ditunda, seperti itu. Iya, oke. Kalau untuk campaign safe travel Pak dari Bali, apakah sudah ada atau sejenis itu mungkin Pak? Untuk campaign, kami juga lagi mempersiapkan diri, membuat mungkin shop promotion keluar. Kami bekerja sama dengan GP saat ini lagi mempersiapkan tayangan iklan untuk menunjukkan kondisi Bali saat ini seperti apa. Sebenarnya sebelumnya kita sudah buat satu tayangan, tapi ternyata itu tidak cocok untuk campaign lagi. Ternyata ada perubahan kondisi COVID ini, jadi kita harus rubah lagi skenario-nya. Ya, sekarang kita buatkan, mudah-mudahan ini bisa kita pakai sampai akhir nanti. Jadi artinya apa yang kita buat ini bisa mengcover nanti sebagai sebuah promosi yang kita bisa sampaikan ke dunia luar. Itu kita sedang proses, mudah-mudahan minggu-minggu ini kita bisa selesaikan. Dan secara simultan juga sudah kita bekerja yang membuat iklan juga bekerja, yang membuat protokol juga sedang sibuk sekarang. Bapak Gubernur juga sedang rapat terus sekarang, apalagi dengan Bapak Menteri. Itu mudah-mudahan nanti semua itu ketemu nanti. Jadi ada keputusan yang lebih cepat yang kita bisa dapatkan, yang kita membuat telinga kita mungkin lebih dingin, teman-teman juga bisa lebih lega dengan keputusan tersebut. Ya, baik, terima kasih Pak Yati. Pak Putu Winasra mungkin bisa bantu jawab pertanyaan tadi yang mengenai apakah ada harga-harga khusus, deal dengan hotel atau paket wisata yang harga khusus di masa recovery ini Pak Winasra yang diinisiasi oleh teman-teman Asita, mungkin bekerja sama dengan teman-teman industri lain yang ada di Bali. Pak Putu Winasra mungkin bisa bantu jawab Pak? Baik, terima kasih Bu Mas Lurah. Betul, jadi teman-teman kami di Asita Bali, mereka juga sudah menyiapkan paket-paket khusus dengan tentunya paket ini akan berbeda dengan paket-paket sebelumnya. Jadi dari sisi standar minimum protokolnya, kemudian juga isi daripada paketnya itu pun juga akan berbeda. Jadi karena pandemik ini akan merubah semua tatanan kehidupan, Bu. Jadi oleh karena itu teman-teman kami sudah siap untuk paket-paket yang baru dan tentunya dengan harga yang cukup bersaing. Saya tidak akan berbicara murah, tetapi reliable price lah gitu. Jadi quality, money and value. Saya kira silakan teman-teman para BPW, anggota Asita seluruh Indonesia bisa mengkontak teman-teman kami di DPD Asita Bali. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman, ini saatnya kita berubah, terutama teman-teman di luar Bali. Kalau bisa sekarang bekerjalah dengan anggota Asita. Jangan langsung direct dengan yang punya mobil, jangan langsung direct dengan guide-nya atau direct dengan restoran dan hotel dan sebagainya. Bantulah kami, kita sesama anggota Asita harus saling mensupport satu sama lain. Saya kira demikian, terima kasih Pak. Ya, wise sekali Pak Putu Winasra. Jadi teman-teman, beliau menghimbau kita untuk saling support dan saling bekerja sama. Karena masalah harga itu semua kita bisa bicarakan sama-sama. Tapi yang penting saat ini adalah support dari semua teman-teman. Tidak hanya untuk teman-teman di Bali, tapi juga teman-teman di daerah lainnya. Teman-teman, tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan kepada Ibu Ketum kita. Bu Ketum sudah hadir bersama kita. Bu Ketum, boleh teman-teman dibuka ininya?
Bu Ketum? Ya. Bu Ketum boleh, Bu Ketum mungkin menjawab beberapa pertanyaan tadi juga termasuk masalah pertanyaan dari Pak Hadi stimulus cash dari pemerintah, kemudian tadi pertanyaan dari Ketua DPD Asita Bali Pak Ardane mengenai masalah stimulus juga, kemudian juga menyuarakan tentang peraturan yang dicapai sekaligus mungkin juga closing statement ya Bu Ketum. Silakan Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Mas Gura, terima kasih Pak Ardane, Pak Gusti Putra dan Pak Hadi atas pertanyaannya. Tadi untuk Pak Ardane, kerjasama RI dengan negara-negara ASEAN. Alhamdulillah, seperti yang kita ketahui, saya berusaha keras sekali untuk bekerja sama dengan negara-negara ASEAN. Dan sebelum COVID ini, kita setiap 2 bulan kita ada meeting. Saya sebagai ketua umum baru belum tahun kemarin itu meeting sudah 3 kali di Kuala Lumpur, di Bangkok dan di Filipina. Dan insya Allah saya kebetulan kemarin telepon dengan chairman-nya Aseanta, itu akan next-nya pasca COVID ini akan diadakan rapat Aseanta itu di Indonesia, yang host itu Asita. Dan itu juga dengan Bu Kiki dan Pak Menteri itu sudah tahu. Jadi mudah-mudahan untuk Januari atau ya saya berharap sih November atau Januari, tapi intinya waktu mulai meeting nanti Aseanta itu ada di Indonesia. Itu satu. Kedua, betul sekali besok juga Jumat nanti Pak Ardana dengan teman-teman yang lain bisa lihat itu kita juga ada meeting dengan FATA. Jadi kita betul-betul kita berkoordinasi. Yang ketiga, betul waktu saya rapat kita sudah tidak mempromosikan 1 negara, tetapi 3 negara. Dan tadi nih kebetulan saya habis memberikan speed, saya juga sebentar dengan Pak Ruslan, Tourism Malaysian Board Director. Itu saya sudah 1 tahun bagaimana caranya kita di sini juga ada Pak Paul waktu pas ketemu saya lagi MOU dengan Kementerian di Kedutaan Malaysia. Intinya bagaimana kita bekerja sama dengan negara-negara terdekat. Tentunya perlu kita ketahui dia butuh inbound tour dari Indonesia dan saya bekerja sama harus juga saya butuh inbound tour dari Kuala Lumpur. Tadi hari ini ditekankan lagi dan juga kita tidak perlu kita juga harus ketahui ya direct flight dari Kuala Lumpur itu dari negara-negara asing itu lebih dari 100 penerbangan direct flight, sedangkan kita tidak lebih dari 50. Nah itu saya juga ingin bekerja sama hubnya itu di Kuala Lumpur sebelum kita ada direct flight yang langsung, karena apapun yang seperti Jambi kita tuh belum ada direct flight dari semua negara. Kalau Kalbar, Pontianak itu cuma baru dari Kuala Lumpur. Itu saya bekerja keras. Jadi Pak Ardana saya setuju, terima kasih. Kalau itu dapatnya dari pendapat-pendapat dari anggota DPD itu, jadi saya gampang untuk nge-push-nya. Itu tadi yang pertanyaan. Tadi tambahan lagi untuk ASEAN karena saya juga berpikir Eropa, Amerika yang sudah jauh-jauh misalnya tadinya datang hanya di Kuala Lumpur, kenapa tidak 1,5 jam saja, tidak sampai 2 jam datang ke Indonesia? Itu yang saya sedang pikirkan, yang tadi selalu dibicarakan. Kemudian juga travel bubble. Nah itu juga waktu saya 10 hari atau seminggu lalu saya ketemu Pak Menteri juga mention itu. Dia bilang saya kesal sekali dengan kalau memang ini terjadi travel bubble ini untuk misalnya Singapura dengan Malaysia gitu, misalnya kita enggak. Itu pun masih mention dan itu nanti kita juga nanti untuk jelasnya kita juga ada untuk Aseanta webinar New Normal and Creating Travel Bubble in Tourism. Itu tanggal 25 Juni, itu jangan dilewatkan, itu kita akan mengupas habis karena memang ini masih barang baru yang tapi perlu benar kata Pak Ardana harus kita cegah dan kita bagaimana caranya yang tadi larangan turis asing datang ke Indonesia
harus ditinjau dan harus bagaimana usahanya. Itu saya usaha keras. Tentunya Pak Ardana, saya sebagai Ketua Umum, tentunya juga Pak Menteri yang tadi waktu terakhir ngomong, tentunya Pak Menteri pun berusaha seperti itu. Lagi-lagi karena kan itu dia melihat maaf dari mungkin banyaknya kita yang masih, tapi kan kita harus mempercayakan. Nah, itu Bali sekarang kembali Pak Menteri lagi ada di situ. Kemudian yang misalnya uang stimulus dari Pak Ardana dan Pak Hadi sama. Terima kasih. Memang yang tadi saya sudah berdiskusi dengan Komisi 10 untuk Ketua Komisi 10 untuk yang pariwisata, kemudian Bank Indonesia, kemudian Pak Menteri, kemudian Pak Muldoko, semua sudah saya sampaikan. Betul, saya sampai saat ini masih berusaha. Namun lagi-lagi waktu saya dengan Pak Menteri itu berkaitan dengan menteri-menteri lainnya. Dan kalau dengan menteri-menteri lainnya saya telusuri juga. Mudah-mudahan Pak, doakan usaha saya masih terus Pak. Sampai tadi malam pun saya terus terang jam berapa ya? Jam 7.30 saya ada meeting dengan KSP Pak. Jadi salah satunya untuk itu sampai jam 9 malam dari untuk masalah dana ini dan yang lain-lain. Dan Pak Putra, saya terima kasih sekali tadi airline kita perlu report dengan Kementerian Pariwisata. Betul sekali, tidak hanya tiket. Saya juga minta kepada teman-teman seluruh anggota ASITA dan seluruh ketua DPD, karena data ini sangat penting. Kita betul-betul meyakinkan kalau kita ini anggota ASITA lah yang berjualan, ya contohnya kan travel saya, travel Pak Kustik, travel Pak Ardana, tadi travel Pak Hadi, dan saya nggak perlu sebutkan satu-satu. Bayangin kalau satu travel aja bisa mendatangkan 1.000 sampai 10.000, berapa? Dan itu punten saya sudah tekankan ke Bank Indonesia dan ke Komisi 10, kalau kitalah yang membuat devisa nomor 2 itu pemasukan. Dan terima kasih ini sebagai info, untuk dari DPR dan 75 fraksi termasuk partai PDI, Gerindra, Nasdem, Golkar, semua menyatakan saya ini tidak neko-neko. Permintaan saya hanya minta stimulus yang kita tidak pernah minta anggota ASITA yang selama ini menghasilkan devisa itu dari anggota saya, dan mudah-mudahan ini akan tercapai. Nah, kembali tadi untuk data airline, saya minta, walaupun akhirnya Pak Gusti saya minta data itu, sempatlah ada beberapa minta data, nanti juga nggak dapat apa-apa. Itu pun saya sampaikan kepada Menteri. Pak Menteri, inilah ironinya. Saya meminta data, waktu itu udah ke-1, ke-2 belum dapat. Sekarang saya meminta data, itu kendalanya belum dapat. Kedua, Pak, tentunya pajak. Akhirnya tidak dapat apa-apa, kita dikejar-kejar pajak. Itulah dilemanya di Indonesia ini. Sampai punten, waktu di grup pajak, wah nanti ini pajak sampai karena orang tua saya pajak, saya akan garansi kalau dengan data ini dapat, saya akan garansi karena orang tua saya pajak, alhamdulillah. Tapi kembali memang pajak itu menjadi dilema. Disinilah mudah-mudahan tadi pertanyaan-pertanyaan itu mudah-mudahan puas, tapi saya sebagai Ketua Umum itu betul-betul bekerja keras untuk bagaimana anggota ASITA ini bisa maju. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ketum atas jawabannya dari beberapa pertanyaan tadi dan juga sekaligus closing statement-nya beliau. Teman-teman, mohon maaf karena waktu kita sudah di ujung acara dan masih ada beberapa teman yang mengajukan raise hand dan ingin mengajukan pertanyaan. Mohon maaf belum bisa kami fasilitasi. Sama-sama hari ini kita menunggu kabar dari Bali. Apakah Bali akan segera dibuka atau masih menunggu lagi, karena saat ini Bapak Menteri Pariwisata Republik Indonesia ada di Bali beserta Pak Gubernur, Pak Wagub, dan juga Kepala Dinas Pariwisata. Kita berharap sama-sama teman-teman
bahwa ada kebijakan dari pemerintah yang terbaik buat kita. Karena seperti disampaikan juga oleh narasumber kita tidak Bali sangat hati-hati, tidak bisa tidak bisa membuat keputusan yang sembrono yang akan mengakibatkan nanti ke depannya akan bermasalah. Di samping satu pihak belum siapnya masyarakat atau kondisi penularan virus sendiri, spread virus sendiri. Jadi teman-teman semua, kita menunggu kabar dari Bali hari ini, mudah-mudahan ada kabar baik, dan mudah-mudahan juga semua apa yang kita upayakan, apa yang sama-sama kita usahakan, baik teman-teman di Bali maupun teman-teman daerah yang lain, itu mendapatkan jalan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Mas Suara Mijal, mohon maaf lahir dan batin teman-teman atas segala kekurangannya. Terima kasih kepada semua narasumber, Pak Putu Winastra terutama, Sekretaris di Asita Bali yang sudah mengarrange semuanya, Pak Ardana, Ketua DPD Asita Bali juga yang sudah mensupport. Kemudian Pak Ketut Yatnya, Pak terima kasih sudah mewakili Pak Kepala Dinas, Pak Nyoman Nuarte, kemudian Bu Indah juga yang sudah menyampaikan kesiapan dari destinasi di Bali. Mudah-mudahan kita semua diberikan kekuatan nih di saat-saat ini untuk dapat segera melewati kondisi ini dan segera menggeliat kembali aktivitas kita. Mas Suara Mijal beserta teman-teman di DPP Asita mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di acara Asita Inbound Tourism Talk minggu depan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bye. Terima kasih, sukses, sehat. Terima kasih semua Pak Putu, Pak Ardana, Ketum.